Seperti yang kita tahu, jika bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, serta bahasa, maka dengan menyatukannya, bahasa Indonesia digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Bersama kelompok ini dari Universitas Pamulang, bersama rekan, kami akan sampaikan secara singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebagaimana banyak kita ketahui bahwa cikal bakal bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu juga makin kokoh keberadaannya karena mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang saat itu masih disebut dengan Nusantara. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan kerajaan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Brangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi di Bukit Barat, dan Karangbirahi Brangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf dari bahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu: pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua peranca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Jadi, orang-orang zaman dulu berkomunikasi antar suku Jawa, suku Sunda, suku Medan, suku Batak, dan suku orang-orang Borneo tidak mungkin menggunakan bahasa daerah masing-masing untuk berkomunikasi dengan orang dari suku lain. Faktor yang kedua adalah sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti di bahasa Jawa, dan di dalam bahasa Melayu juga tidak ada bahasa kasar dan bahasa halus seperti bahasa Sunda. Bahasa Melayu mudah dipelajari dan banyak dikuasai oleh orang-orang dari suku yang bermacam-macam pada saat itu. Faktor ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lain yang ada di Indonesia sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Faktor keempat adalah bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Nah, karena pada saat itu banyak karya-karya sastra di Indonesia yang masih disebut dengan Hindia Belanda, membuat karya sastra menggunakan bahasa Melayu. Misalnya, pada masa Balai Pustaka karya sastra seperti Siti Nurbaya itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi, Muhammad Yamin yang waktu itu masih muda mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Perlu diketahui, pada tanggal 14 September 1908, pemerintah Belanda meresmikan perusahaan penerbitan yang diberi nama Commissie voor de Volkslectuur atau yang lebih dikenal dengan Balai Pustaka, dengan tujuan mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda, yaitu bahasa Jawa, Sunda, Melayu, dan Madura. Dan pada tanggal 16 Juni 1927, Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia pertama kalinya dalam pidatonya. Dan untuk pertama kalinya juga, ada seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia di sesi Volkskrant. Keteguhan Datuk Kadjo menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di dalam sidang-sidang Volkskrant tak pelak memantik kecam sekaligus rasa tidak senang para anggota dewan dari kalangan Belanda. Namun, ia tidak pernah gentar sedikit pun. Hanya beberapa bulan setelah pidato Kadjo di forum Volkskrant itu, tercetuslah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang meliputi berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Tahun 1993, Sultan Ali Syahbana mendirikan generasi muda yang diberi nama Pujangga Baru. Selanjutnya ada Kongres Indonesia I. Kongres ini dilaksanakan pertama kali di Solo pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938. 10 tahun setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, Kongres ini pada mulanya diadakan untuk memperingati Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Dalam Kongres itu, Ki Hajar Dewantoro memutuskan bahwa buku-buku tata bahasa yang sudah ada tidak memuaskan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia, sehingga perlu disusun tata bahasa baru yang sesuai dengan perkembangan bahasa. Materi yang kita akan bahas selanjutnya adalah prestasi Indonesia. Kita akan membahas prestasi yang ditorehkan Indonesia pada tahun 2020. Prestasi yang diraih pertama ialah perguruan tinggi Indonesia masuk 100 besar dunia. 3 perguruan tinggi Indonesia meraihkan prestasi yang sangat membanggakan dengan berada pada tingkat 100 besar dunia pada Tanger Education Impact Ranking. 3 universitas tersebut terdiri dari Universitas Indonesia yang berada pada peringkat 47, Universitas Gadjah Mada yang berada peringkat 72, dan IPB University yang berada di peringkat 77. Prestasi selanjutnya yang diraih oleh Indonesia ialah terpilih sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. Untuk kedua kalinya, pada bulan Agustus 2020, dunia kembali memberikan kepercayaan kepada Indonesia dengan mengusung tema Advancing Sustainable Peace. Indonesia berupaya keras memajukan perdamaian meski dalam situasi pandemi yang mendunia. Pada masa presiden yang pertama, Indonesia mendapat apresiasi dari para duta besar, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidang Dewan Keamanan PBB yang bertempat di Rangkas Besar PBB New York tahun 2019. Prestasi selanjutnya ialah terpilih menjadi Dewan Ekonomi Sosial PBB. Indonesia mendapat kewenangan dan kepercayaan sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2021 hingga 2023 dari kelompok Asia Pasifik. Indonesia memperoleh 186 suara dari total 190 suara.
Dan prestasi terakhir yang diraih pada tahun 2020 ialah meraih absolute winner di Olimpiade Matematika. Tim Simetri Indonesia meraih prestasi gemilang di Olimpiade Matematika Timada ke-27 di Rusia. Salah satu anggota delegasi asal Indonesia, Stenve Afrilium Wizaza, meraih predikat absolute winner atau nilai tertinggi di antara semua peserta. Prestasi tim Indonesia 2020 adalah pencapaian tertinggi dalam kancah Olimpiade Matematika. Keindahan bahasa Indonesia yang semakin punah. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional bangsa Indonesia. Dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia, semua memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dalam fungsinya, dalam berkomunikasi, saat ini bangsa Indonesia mulai mengalami perubahan. Hilangnya kemampuan generasi masa kini untuk menerapkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Tergantinya oleh penggunaan bahasa Indonesia yang campur aduk serta bergesernya pemahaman akan penggunaan bahasa Indonesia secara benar, sehingga penggunaan bahasa Indonesia kini bercampur dengan bahasa gaul ataupun dengan bahasa daerah serta bahasa Inggris. Sehingga dalam aplikasinya, bahasa Indonesia mengalami pergeseran makna. Hal ini memang tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Banyaknya budaya barat yang masuk serta adanya tren-tren pemakaian kata-kata yang lebih dianggap keren, alih-alih pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kita mesti memahami adanya sejarah bahasa Indonesia. Di masa lalu telah mengalami banyak perkembangan sehingga akhirnya ditetapkan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Indonesia, baik dalam Sumpah Pemuda maupun dalam Proklamasi Kemerdekaan, bagaimana akhirnya bahasa yang begitu kita banggakan sebagai bahasa pengantar kita dalam berkomunikasi antar suku yang berbeda-beda kini makin mengalami perubahan pemakaian. Untuk lebih memahami pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita mesti belajar dari para pujangga lama dan baru yang banyak menuangkan karyanya dalam untaian kata-kata yang indah. Sebab saja karya dari Marah Rusli, Hamka, Amir Hamzah, dan banyak yang lainnya. Perubahan pemakaian. Untuk lebih memahami pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita mesti belajar dari para pujangga lama dan baru yang banyak menuangkan karyanya dalam untaian kata-kata yang indah. Sebab saja karya dari Marah Rusli, Hamka, Amir Hamzah, dan banyak yang lainnya. Untuk selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai ejaan yang disempurnakan atau yang bisa disebut juga dengan EYD. Sebenarnya, ejaan sudah ada sebelum bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional. Ingatkah kalian kapan bahasa Indonesia diresmikan? Ya, pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda diikrarkan. Dalam KBBI, ejaan berarti kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, dan tanda baca. Dan sebenarnya telah banyak perjanjian dalam ejaan bahasa Indonesia. Yuk sama-sama kita simak alur perjanjiannya.
tahun 1927 sampai 1947, ejaan yang pertama kali diberlakukan di Indonesia adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Charles Adrien Van Ophuijsen, pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan yang sebelumnya ejaan Syewandi. Ejaan Syewandi merupakan ejaan yang diambil dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat itu, ejaan Syewandi bisa disebut juga ejaan Republik. Ada juga ejaan Melindo yang disusun pada tahun 1959. Akan tetapi, ejaan ini tidak berhasil diresmikan karena adanya ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Dan ada juga loh ejaan yang disebut dengan ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Ejaan ini disusun pada tahun 1967. Mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi dengan ejaan yang satu ini. Ya, ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini disusun pada tahun 1972 dan berhasil diresmikan oleh pemerintah. Nah, itulah alur pergantian ejaan yang ada di Indonesia.